Oke, ini adalah akhir di bulan 2025. Gue akan sampaikan hal-hal terpenting nomor 10 dalam hidup gue. Nomor 1 yaitu cara menikmati hidup. Oke. Mungkin hidup gue di masa depan, misalnya 2027, 28, itu akan beda di 2025 ini. Ini gue buatnya di bulan Desember tanggal 30. Di bulan Desember tanggal 30 ini banyak banget hal yang gue ingat. Mulai dari investasi Bitcoin gagal, training yang last loss tiap menit tiap hari. Di sini gue akan ingatin kepada diri gue, yaitu di 2027 2028. Hidup ini gimana ya? Kita berpikir seperti Robert King atau sebagian besar hal-hal yang dalam hidup itu terkadang terasa berat, terasa nggak sanggup lagi menjalani seperti saat ini. Itu modal training dari bulan, taruhlah bulan Maret tuh bulan 3 kan, bulan 3, bulan 4, Maret, sudah Maret apa sih, pokoknya bulan Maret sampai ke bulan Desember ini. Kerugian yang sudah dicantum itu setidaknya 11 juta. Lu bayangin nggak 11 juta itu? Itu hasil kerja keras, mencit keringat, hujan-hujan, pas lebaran pulang, tiap malam. Itu hangus. Jadinya hangus semua, modal 1 tahun hangus gitu. Mungkin kalau orang lain itu udah cut loss atau berhenti. Tapi di sini gua itu pantang menyerah. Kalau nggak bisa 1 tahun, 3 tahun. Kalau nggak bisa 3 tahun, 6 tahun. Jadinya kunci keberhasilan itu bukannya kecepatan kita berhasil, tapi kelamaan keberhasilan itu. Misalnya kita berhasil itu cepat hilang. Jadinya kalau kita berhasil itu lambat, itu lebih lambat lagi hilang, bahkan nggak bisa hilang, dia abadi. Di sini gue akan kasih saran ke diri gue di masa depan. 10 rasa gue saat ini. Ya mungkin kalau diri gue di masa depan lihat gue kayak gini, hidup gue ya miskin, mungkin perasaannya berbeda. Tapi ini sedikit saran. Misalnya gue berhasil, janganlah pernah lupa bahwa lu itu pernah di titik sesusah ini. Mungkin di saat ini gue berpikir gimana ini, semua modal, kerja keras, segala macam udah tercantum, hilang semua. Bahkan mau dicari pun di market nggak bisa lagi. Mungkin bisa kalau ahlinya 200.000 mulangin 11 juta. Tapi ya gue nggak bisa. Kerja itu mungkin per bulan sekitar dapat 2 juta mungkin. Ini kita analisa tabungan aja. Tabungan itu 1 bulannya sekitar, mungkin kalau gua tabung itu, kalau udah gua tabung semua, record gua nggak bisa beli kepengen itu, nggak bisa beli kan, sisa dari makan adik-adik, orang tua juga kan, gua kan kerja sama bapak, itu mungkin sekitar 1,5 juta. 1,5 juta, bayangin nggak, 1,5 juta itu per bulan.
dikali 10 aja itu udah 15 jutaan. 15 jutaan. Jadi kalau lu gitu, diri gua nih di masa depan punya gaji 15 juta per bulan, itu udah oke banget menurutku. Karena hidup gua sangat susah. Oke. Sekarang gua akan analisa kehidupan. Analisa kehidupan itu gimana ya? Soal gua sebenarnya berpikir, ada pikiran gitu, keinginan atau mimpi kalau hidup gua di masa depan kayak gini, punya rumah bagus, mobil bagus kayak gitu, punya istri cantik, anak perempuan ada gitu. Gua itu sangat ingin mempunyai anak perempuan atau wanita. Keinginan gua tuh gimana ya, pengen banget gitu lihat orang gitu punya anak cewek, apa temen, apa abang-abang gua yang udah nikah kan, pengen banget kayak gitu. Tapi di sisi lain gua tuh melihat kalau sebenarnya keinginan gua tuh itu bisa nyiksa diri gua tambah parah gitu. Misalnya gua tuh nggak bisa lihat kalau anak gua tuh sampai misalnya dia pengen mainan gitu, nggak bisa gua beliin karena faktor ekonomi gitu. Jadinya gua kesampingin dulu, nanti dulu gitu. Kalau udah cukup 30 cukup, udah nikah umur 30 gitu. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh sama sekali kalau nikah belum berkecukupan. Mungkin maksud berkecukupan itu apa ya? Berkecukupan itu harus gimana? Kalau menurut orang, misalnya orang tua gua gitu, kalau dia mikir orang kaya tuh cuma punya karet tuh, kebun karet 10 hektar itu, punya rumah ya mungkin semen-semen sama bata ditumpuk-tumpuk punya rumahnya. Nah itu mereka anggap kaya. Tapi menurut gua itu nggak kaya sama sekali. Gua nggak boleh, bahkan nggak boleh nyentuh titik itu. Antara miskin mati banget, miskin mati banget, antara kaya banget gitu. Jadinya kalau gua umur misalnya 2007 2008 gitu, kalau misalnya 2028 gitu, itu kan umur gua sekitar 20 tahun ya, 20 tahun. Itu jadinya misalnya punya rumah yang ya bata ditumpuk-tumpuk gitu, ya modal 300 dapat, itu nggak boleh sama sekali nikah dulu. Nggak usah beli rumah juga, mungkin motor ya grandong, kalau nggak gajinya lumayan besar kan, income-nya masuk, nggak apa-apa. Jelek dulu nggak apa-apa. Jadinya kebanyakan orang tuh seperti ya guru gua itu, Timothy kan, dia dulu juga berkeinginan misalnya punya uang sedikit ya dia pamerin, makanya itu dia chat kekayaannya itu agak nipis. Sebenarnya dia tuh udah cepat kaya boleh bikin startup kan, itu yang bikin dia bangkrut. Jadinya hidup itu nggak boleh nyerah. Walaupun gua dari umur misalnya di sini 18, gua jalan 19 di bulan 8 2026 nanti. Jadi gua nggak gimana ya, nggak pengen gitu. Jadinya walaupun 1 tahun ini gagal ya nggak apa-apa, udah gagal and show and skill. Gua gagal memang, tapi gua punya skillnya gitu. Ya skill training itu memang yang diharapkan. Misalnya gini, ada orang tuh punya skillnya beda gitu. Misalnya ada yang apa ngatur karyawan di lapangan atau pergi kemana-mana. Kalau skill training itu gimana ya, bikin uang numpuk. Jadinya harus bikin uang numpuk, itu bisa dikerjain sendiri juga, apa sama partner, apa sama karyawan juga, 1 atau 3 itu bisa kalau kapital yang udah besar banget. Jadinya skill ini
lah pun kita misalnya suatu saat kan gua pengen liburan nih bareng istri apa bareng siapa gitu, liburan pergi lah pun nggak pulang lagi ke rumah gitu, tapi gaji skill atau pekerjaan masih jalan, lah pun liburan masih jalan dia. Jadinya itu skillnya berharga banget kalau skill trader atau training kan. Dia nggak butuh orang banyak gitu, sendiri juga bisa dikerjain, datanya juga bisa dikumpul. Jadinya gue pengen punya skill kayak gitu. Soalnya ada orang gitu yang gue lihat itu ada anaknya itu ditinggal sama bapaknya sama emaknya itu. Nah, merondol. Jadinya dia nangis sama kayak gua dulu juga kayak gitu. Jadinya gimana gitu, gua juga dulu juga ditinggal sama orang tua gitu. Misalnya dia pergi, misalnya orang tua gua kan sering ninggalin gua ke kakek gua itu berapa bulan gitu baru dia pulang. Itu rasanya sedih banget berhari-hari. Setiap hari itu yang gua pikirin itu cuma nunggu orang tua gua pulang. Gua umur sekitar 12-13 tahun. Jadinya gua nggak pengen ya lihat anak gua nanti nunggu gua ya. Lapun pendapatan itu besar gitu, misalnya gua NCO punya skill training yang bagus, diangkat orang ke kantor misalnya jauh-jauh dari rumah sampai berminggu-minggu baru pulang, itu pasti dia nunggu terus di rumah, apalagi istri kan pasti nggak bisa jauh. Jadinya kalau gua punya skill NCO and training atau skill trader, itulah pun gua nggak ke kantor gitu, gua tidur nih bareng keluarga apa bareng anak-anak gua main, gua bisa masih bekerja. Jadi nggak harus tinggalin mereka gitu, apalagi pergi ke luar negeri, apa namanya itu, apa deh keluar negeri itu, apa pak? pokoknya ya nggak harus keluar negeri gitu, tinggalin mereka, bisa kerja di kamar sambil pun bisa kan. Nah, enak ya kerja ya. Lah pun sedikit membanting otak, di dalam otak itu psikologi ini rasanya mau pecah. Jadinya gua mending daripada psikologi trader nih, mending gua nebas 10 hektar. Nggak ngaruh gua, mending gua nebas 10 hektar gitu. Semangat daripada ngadepin market. Kalau ngadepin market memang keringat tuh nggak keluar tuh, santai-santai, tiduran juga bisa, tapi rasanya mau mati. Itu tuh kayak napas tuh udah hampir dicabut Tuhan itu, jantung jantung. Jadinya memang agak susah ya. Itu semua orang bilang kalau jago di dalam trader tuh nggak gampang juga. Banyak para trader juga yang itu adanya gantung diri, banyak, padahal 3-4 orang di dunia tuh ada yang gantung diri gara-gara trading kripto apa trading apa gitu, trading saham juga ada. Itu bisa gantung diri sekali lagi. Jadinya kalau lo di masa depan gitu udah rugi banyak banget gitu, intinya cuma satu sebenarnya dalam training itu, yaitu gimana ya, jaga hawa nafsu, jaga hawa nafsu kayak gitu. Jadinya jaga hawa nafsu tuh harus jaga diri, apa sih namanya itu, menahan diri ya. Kalau di market tuh harus menahan diri. Seperti kemarin pas gua jogging kan, adik gua terus tuh ada satu lagi teman jogging tuh, pas jogging lihat market, pas lihat market turun 13% tuh rasanya mau mati di jalan, hampir nggak sanggup lagi balik, pulang lagi 13%, kepala tuh rasanya mau nyut, jadinya training lagi, masuk entry lagi. Nah, jadinya rugi lagi. Sampai sekarang fotonya tinggal 200.000. Ini udah mau tahun baru, gua nggak tahu mau bakar apa, ini bakar rumah. Rugi. Itu tuh fotonya tuh 700.000, tapi 200-nya itu udah diambil kan. Jadinya yang rugi itu 300.000. 300.000-an. Jadinya gua pengen pesan ke diri gua di masa depan itu, biar ada kenang-kenangan kayak itu.
kalau bikin video kayak gini kan kenang-kenangan, jadinya gua pernah kayak gitu tuh, pernah susah juga kayak itu biar tahu. Jadinya buat di 2028 2029, jikalau berhasil itu jangan terlalu tinggi hati. Atau terlalu tinggi hati itu gimana? Gua pernah dulu training juga berapa kali itu udah profit, gua tinggi hati, gua bisa nih kayak gini nih, bahkan gua gundulin kepala gua. Training tuh gimana, seperti kita kayak dewa. Jadinya dewa tuh bisa gimana ya, kalau misalnya lo kumpul tuh sama orang bego, lo pintar sendiri di situ, lo merasa kayak dewa apa gimana, sok pintar apa, nggak tahu lah aku. Nah, padahal misalnya orang begonya 3 nih, lo kumpul di sana kan bareng mereka, itu kan jadi 4 sama lo. Nah, lo orang bego keempat, gua nggak tahu itu. Sebenarnya guru gua ajarin kan, kalau lo kumpul sama 3 orang bego terus lo masuk ke mereka, itu lo jadi orang bego ke-4. Jadinya gua merasa kayak dewa gitu, bisa ciptain uang dari angin kan. Guru gua kan sekali masuk 500 juta 300 juta dari waktu kan. Jadinya gua kayak pede banget, bahkan lihat orang kayak sepelein orang itu. Serius. Jadinya jangan kayak gitu, itu bahaya. Kalau di masa depan bisa improve diri lebih baik, analisa lebih baik. Tapi ini gua akan sampaikan gimana sih membangun rumah tangga misalnya ya. Rumah tangga kan sebenarnya rumah tangga gua tuh udah gua siapin, masa depan gua tuh udah gua siapin di umur 15 tahun. Itu pakai kalender Iwan Aldes tuh, masih jabat dia. Mau jabat, bukannya mau jabat, udah jabat. Mau jabat 2000 berapa 2024 apa ya, 2024. Di belakangnya tuh gua tulis kemana lah itu dulu. Gua pikir kayak gini, kalau gua umur di 20 gitu manen sawit, jadi pemanen. Dulu tuh gua nggak tahu banget kalau dunia ini berbeda. Jadinya gua bercita-cita tuh, cuma seorang buruh tani atau pemanen gitu. Kalau gua umur 20 gua tuh pemanen. 3 tahun gua kerja di situ jadi pemanen, hasilin ngumpulin duit tuh 5 juta per bulan kan. Jadinya 10 juta 10 bulan tuh 50 juta, 20 juta untuk makan, 30 juta untuk simpan. Jadinya 6 tambah 3 itu kan 9. Jadinya 90. 3 tahun, dalam 3 tahun 90 juta. 90 juta dalam 3 tahun. Oke nih. Gua bikin lagi kan. Gua harus nyiapin tabungan sehari itu 30.000. Gua nggak tahu itu berapa, pokoknya sehari itu 30.000. Nah, dikali 3 tahun gitu. Jadi gua pikir-pikir ini. Jadi gua kayak gini aja. Tukang panen aja. Sudah punya beli rumah dikit-dikit, itu yang rumah papan, motor 1 tuh. Nah, baru gua punya istri. Kayak gitu cita-cita gua sebenarnya. Belum tahu market, belum tahu finansial kan, dunia finansial. Jadinya gua kayak gitu aja. Hari demi hari gua beli emas, ada nebas-nebas juga gua beli emas itu. Jadinya emas tuh terjual. Gua sakit banget hati gua dijual, memang untuk makan, tapi gimana kayak itu hati gua. Jadinya gua main game, gua tuh pernah rusak juga. Jadinya apakah lu nggak pernah rusak? Jawabannya pernah. Main game selama 3 atau 2 tahun itu, 2 tahun setengah, rusak banget dalam game. Dalam game itu gua top up. Jadinya waktu gua top up tuh sekitar ya setiap bulannya mungkin 200.000 300.000. Itu hasil gua kerja. Itu gua lagi bodoh banget itu. Soalnya gua pikir dulu tuh nabung gitu, tapi dihabisin sama ortu. Gua dulu tuh kalau gua bikin senang-senang dulu ini, uangnya gua top upin, gua senang dalam game kan. Jadinya gua dulu pikir kayak gini, di dunia nyata gitu hidup gua tuh memang gambling, tapi dalam game tuh kayak sultan gitu, banyak cewek yang dekatin kan. Bahkan ada juga orang mana Sulawesi Tengah tuh yang Repa tuh punya iPhone juga, itu mantan pacar kita. Mantan pacar.
Jadinya oke, gue lari ke dalam game virtual. Tapi jujur bae, bukan begitu caranya ngindarin kenyataan. Semakin hari gue semakin besar gitu, dari 15, 16 ke 17, gue mulai nyadar, wah nggak bisa nih. Terus tuh ada juga mentor Timothy kan, Timothy Kalimasada tuh ngasih tahu juga. Jadinya gue pikir, wah, awalnya juga gue pikir tuh beda juga. Dia mikir, oh ini invest Bitcoin sekian nih bisa tumbuh, misalnya invest 1 juta bisa tumbuh jadi 2 juta. Itu berarti untung 1 tahunnya selipat atau 100% dari modal yang kita invest. Jadinya kalau invest 10 tuh dapat 10 lagi. Gua cuma berpikir kayak gitu, oh berarti gua invest 10 dapat 10. Nah, terus tuh gua invest, gaji gua berapa bulan gua invest itu sampai 4.800 gua invest itu. Oke, gue cari nih informasi apa lagi tentang finansial. Cari ngetik-ngetik. Oh, tahu gua tentang training. Itu di bulan 5, di tanggal 6. Itu gua pulang tuh dapat gaji kan dari tetangga gua juga, Sutris namanya. Itu 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu. 1 juta rupiah itu gua top up kan, jadi beli US dollar kan, uang fiat negara lain gitu. Nah itu gua training ke. Di situ gua hampir bunuh diri, hampir muntir lah. Baru-baru awal-awal itu nggak tahu indikator, nggak tahu chat juga, nebak-nebak aja, training menitan. Jadinya gua training tuh 15 menit, 16 menit, bukan mingguan, bukan harian gitu, bukan tahunan, tapi menitan. Kayak orang judi gitu, main menitan. Dapat menit sekian, tarik gitu. Jadinya itu salah. Kalau training menitan itu benar-benar salah. Jangan sampai dilakukan. Minimal kalau nggak 1 hari itu 1 minggu. Jadinya kalau menit-menitan itu bisa bahaya. Memang kalau kita lihat chat menitan itu dapat untungnya banyak banget. Soalnya pergerakan market. Gerakan market tuh untung. Terus tapi sebenarnya itu bikin buntung. Nggak usah. Kalau diri gue di masa depan di umur-umur 20-an kan jangan. Buntung. Susah banget. Jadi trader. Jadi trader ini suatu profesi atau pekerjaan, yaitu tersulit nomor 2 di dunia. Bukan nomor 14, bukan 15, tapi nomor 2, yaitu di dunia, di seluruh dunia. Pekerjaan tersulit. Bahkan komputer US, Amerika, sama Cina juga nggak bisa ngerjain benar sampai 80%. Dia cuma benar 40%. Sudah itu psikologi manusia. Jadinya trader tuh ngupgrade dirinya tuh bukan pakai kepintaran apa-apa, tapi kepakai mental atau refleksi diri. Itu sangat penting banget. Soalnya memang kayak gampang banget chatnya naik turun gitu. Kalau turunnya jual, kalau naik ya beli. Tapi sebenarnya bukan kayak gitu cara main. Jadinya lapun jual, lapun beli itu tuh bisa rugi kalau psikologinya nggak benar. Mainnya di otak. Oke. Cuma itu. Terus yang terakhir juga, jangan dulu nikah mudah kalau nggak punya uang banyak. Oke, target gue gini, minimal lo punya mungkin ya 10 hektar kebun gitu yang bisa ngasih income sampai 10 juta lah per bulan. Aset juga lo punya uang cash 1 miliar, mobil 1, rumah yang batu ya, harus batu setidaknya ya, harus cashnya harus 1 miliar. Itu dana darurat 1 miliar, nggak boleh dikurangin diambil gitu buat modal nikah apa segala macam, nggak boleh. Itu harus cash. Kalau di rumah tangga misalnya lu nanti mau nikah gitu, diri gua maksudnya, di masa depan nanti, kalau belum ada itu nggak usah dulu, jangan kepengen pacaran ya boleh-boleh aja, tapi kalau nikah kayaknya jangan dulu. Sebenarnya dunia ini kan makin berubah. 5 tahun ini paling krusial
yaitu di 2030. Banyak banget ahli ekonomi, profesor profesional yang bilang kalau gap kaya dan semiskin itu 2030 ini. Jadinya yang miskin banget, gua tuh miskin banget, rumah aja nggak ada. Ini rumah kakek gua, bayangin nggak? Gua tuh nggak ada rumah, jadinya orang tua gua juga nggak punya rumah gitu. Jadinya ini rumah kakek gua nih. Itu miskin banget sampai nggak punya rumah. Jadinya jangan sampai lo ikut-ikutan tren gitu. Wah enak nih nikah di umur, memang di umur 20 ke atas itu udah dewasa, menurutku pikirannya udah bagus banget. Tapi kalau lo belum punya income cukupin gitu, income permanen tuh gimana? Lo misalnya harus ngumpulin 1 miliar, 1 miliaran lo taruh ke reksadana, itu kan 7% per tahun. Jadinya 7% itu sekitar 70 juta per tahun. Lo hitung tuh 70 juta setahun, berarti lo makan 5 jutaan itu barang istri atau anak lo, 5 jutaan per bulan. Jadinya lo punya uang tuh nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, itu bisa dapat 5 juta per bulan. Dari uang lo 1 miliar, hasilnya 5 juta terus naik terus. Nah, itu dulu menurut lo. Ya kalau lo punya istri nanti, ya itu aset dan uang lo itu dikelola istri lo minimal 60%. 60% itu penting. Soalnya misalnya lelaki, apalagi gua sendiri aja kayak gimana gitu. Kalau soal apa sih, jaga diri apa namanya itu, pokoknya itu susah banget. Jadi kalau lo punya keluarga itu minimal 60% uang harta apapun itu ke istri lo, 40%-nya baru ke lo gitu. Soalnya main risiko kan, apa namanya itu, rasio lo tuh nggak bisa kayak sekarang. Mungkin sekarang lo reference 25% tum hajar gitu, rungkat ya, santai-santai ngerokok. Kalau punya istri nggak bisa lagi kayak gitu. Jangan lakuin itu, soalnya nanti bangkrut kan. Ya cukup di situ aja. Ini KG ku ku posting ke channel YouTube juga. Ku buat channel YouTube-nya mungkin Sepri 2025. Jadinya gue pengen banget gitu, please sabar dulu, tahan diri. Memang keluarga tuh kayak enak, sudah nikah kayak gitu, punya pasangan, tidur berdua, tapi sebenarnya itu neraka. Jadi Sepri tolong dari masa depan, misalnya karir lo di umur, misalnya lo jago training di umur 20, jago training, misalnya lo bisa grow gitu, trainingan kapital lo tuh 20% gitu, per tahun. Jadinya lo punya per tahun, per bulan maksudnya, salah, per bulan boleh. Jadinya kalau lo punya 100 juta gitu, bisa grow sebulannya 20%, itu 20 juta. Itu uang yang menurut gua agak banyak, 20 juta per bulan. Jadinya kalau 10 bulan tuh udah 200, udah double duit lo, udah dapat 200 kali lipat. Jadinya lo tumpuk dulu selama 3 atau 4 tahun gitu. Kalau lo umur 20 tradingan lo udah kayak gitu kan, tumpuk dulu, beli hak aset apa, bikin usaha. Sebenarnya lo nggak perlu gitu bikin usaha lagi, soalnya training itu adalah bisnis yang menguntungkan, tapi bisa juga membuntungkan. Jadinya lu nggak perlu ke Eropa tuh nawarin orang project ini, project A, project B. Lu duduk di rumah, ada perusahaan A misalnya, perkembangannya bagus gitu, CEO-nya juga bagus, lu tembak aja, 10%. Jadinya 10% itu bisa dapat 2 atau 30% per tahun, itu udah lumayan. Yang penting marginnya itu agak kecil, apa rasionya agak kecil lah. Jadi kayak gitu. Oke, di sini gua Sepri 2025 mohon mengundurkan diri.